Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Friska Praryatna dengan NIM 2205113890. Di sini saya dari kelompok 6. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul pendidikan global. Nah, langsung saja. Jadi sebenarnya pendidikan global itu apa sih? Nah, pendidikan global itu merupakan suatu upaya untuk eh, menanamkan pandangan atau perspektif tentang dunia kepada para peserta didik dengan memfokuskan kalau bahwasannya terdapat keterkaitan antar budaya umat manusia dan kondisi planet bumi. Nah, jadi pendidikan global itu menanamkan pandangan tentang dunia kepada peserta didik kalau bahwasannya bangsa kita ini memiliki keterkaitan dengan bangsa-bangsa di luar sana, dengan bangsa-bangsa lain, pokoknya dengan bangsa-bangsa dunia, mau itu keterkaitan antar budaya, antar umat manusia ataupun dengan kondisi planet bumi. Nah, fokus pendidikan global ini itu berfokus pada hal-hal yang mendunia, yang semakin bersirikan pluralisme atau masyarakat yang beragam, interdependensi dan perubahan. Nah, tujuan dari pendidikan global sendiri itu ada untuk mengembangkan pengetahuan, skill atau keterampilan, dan sikap atau attitude, yang dimana itu diperlukan untuk hidup secara efektif di dalam dunia yang sumber daya alamnya semakin lama semakin menipis. Nah, dari hasil analisisnya Willard M. Knipp pada tahun 1986, ia mengatakan bahwa ada 4 unsur kajian yang dianggap mendasar bagi pendidikan global. Nah, yang pertama itu adalah kajian tentang nilai manusia atau the study of human values. Nah, jadi nilai-nilai yang dianut oleh banyak orang itu umumnya mencerminkan sikap dan keyakinan yang dibentuk oleh pengalamannya. Nilai-nilai yang kita miliki itu menentukan bagaimana kita memandang dunia dan bagaimana nilai-nilai itu mempengaruhi keputusan dan perilaku kita. Nilai-nilai kemanusiaan atau human values itu yang terdiri dari kebenaran, kebajikan, kedamaian, rasa kasih sayang, dan tanpa kekerasan, itu merupakan nilai-nilai yang sifatnya universal. Nah, nilai-nilai universal ini itu bisa berasal dari beragam tradisi budaya, nasional, dan juga nilai-nilai agama. Walaupun tradisi itu berbeda-beda, walaupun ada perbedaan tradisi, tapi semua bangsa itu mendukung nilai-nilai yang tadi, nilai-nilai yang kebenaran, kebajikan, kedamaian, kasih sayang. Mereka mendukung nilai-nilai yang sama tanpa memerdulikan waktu ataupun letak geografis. Yang tentunya nilai-nilai yang tadi itu, kebenaran, kebajikan, kedamaian, kasih sayang, dan tanpa kekerasan itu merupakan merupakan kekuatan yang dapat melindungi umat manusia di dunia. Namun pelaksanaannya di tiap-tiap negara akan berbeda karena karena disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing. Terus yang kedua ada kajian tentang sistem global atau the study of global system. Nah, hubungan dan ketergantungan antar bangsa itu adalah akibat dari keikutsertaan bangsa kita dalam sistem yang sedang berjalan di dunia pada saat ini, yaitu kita sebut juga dengan sistem global. Nah, jadi karena kita berada di tengah-tengah lingkungan sistem interaksi global, maka kita merasakan yang namanya saling ketergantungan global. Jadi dalam hal ini untuk membantu para siswa ini paham bagaimana apa hakikat dari saling ketergantungan itu, maka pembelajaran ini dikaitkan dengan sistem global di bidangnya masing-masing, yaitu ada bidang ekonomi, politik, ekologi, dan teknologi, yang akan lebih dijelaskan oleh teman saya Mutia Erevina.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Erafina dari kelompok 6. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan global. Materi selanjutnya ada kajian tentang sistem global. Kajian tentang sistem global ini terdapat ada 4, yaitu yang pertama ada sistem ekonomi, kedua sistem politik, sistem ekologi, dan sistem teknologi. Nah, di sini sistem ekonomi yaitu secara individu ataupun kelompok, perilaku ekonomi yang kita lakukan sehari-hari cukup menjadi contoh tentang adanya saling ketergantungan. Tampaknya mudah saja menelusuri fakta bukan hanya karena kita tergantung kepada orang atau negara lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, melainkan pula bagaimana orang atau negara lain di belahan bumi ini tergantung kepada kita. Ekonomi global merupakan sistem yang sangat kompleks yang menimbulkan saling ketergantungan lebih jauh dari sekedar hubungan sebab akibat antara konsumen dan produsen pada wilayah yang berbeda. Kajian ini sudah seyogyanya membantu para siswa mengungkap sejumlah kompleksitas dengan memfokuskan pada para pelaku ekonomi, misalnya motivasinya dan bagaimana mereka membuat keputusan. Kajian selanjutnya berkaitan dengan hubungan antar pelaku ekonomi untuk melihat posisi mereka dalam jaringan interaksi. Nah, sistem ekonomi, khususnya ekonomi kapitalistik atau pasar, adalah sistem yang motif ekonominya mengutamakan keuntungan semata. Keputusan-keputusan tentang apa yang diproduksi dan untuk siapa diproduksi ditentukan oleh pasar dan kekuatan politik. Faktor-faktor politik dapat mempengaruhi produksi apabila negara berpartisipasi dan mendukung lembaga keuangan negara seperti Bank Dunia atau World Bank dan Dana Moneter Internasional atau IMF atau International Monetary Fund. Faktor-faktor politik pun mempengaruhi tingkat keterikatan ekonomi negara dalam perdagangan dan keuangan dunia dengan cara mendorong perdagangan yang bebas dan ekonomi yang terbuka atau dengan menentukan tarif dan proteksi lainnya yang cenderung membatasi keikutsertaan dalam ekonomi internasional. Adanya interaksi dalam sistem ditunjukkan oleh banyaknya aktivitas, kegiatan kelompok orang yang mengatur barang yang berasal dari berbagai negara, mulai dari coklat sampai dengan berbagai jenis mobil merupakan pemandangan yang biasa. Demikian pula investasi luar negeri oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Nah, pendidikan global akan membantu para siswa memandang dirinya sendiri sebagai pelaku ekonomi dan ekonomi global ini, karena mereka ikut serta dalam sistem ekonomi ini sebagai konsumen, produsen, dan warga negara. Maka banyak kesempatan bagi para siswa untuk menelusuri ikatan-ikatan dirinya dengan pelaku ekonomi lainnya. Dengan memberikan kesempatan ini memungkinkan siswa mengetahui bagaimana mereka dipengaruhi oleh pelaku ekonomi lain dalam sistem dan bagaimana keputusan-keputusan dan gaya hidup mereka itu mempengaruhi orang lain di dunia ini. Nah, yang kedua ada sistem politik global. Peristiwa dunia saat ini menunjukkan adanya saling ketergantungan dalam aktivitas politik, pemilihan umum sampai peristiwa sidang umum MPR di Indonesia, dan kemungkinan perubahan struktur kekuasaan mendapat perhatian yang intensif dari seluruh dunia karena implikasinya akan mempengaruhi segi keamanan Asia dan keseimbangan kekuatan. Prioritas dan kebijakan yang diambil oleh penguasa Politbiro negara komunis untuk rencana 5 tahun mendatang dalam industrialisasi, pertanian, otomotif, ekonomi kapitalis memengaruhi kehidupan petani, pekerja, pemegang saham, dan para turis negara non-komunis. Perluasan atau penolakan terhadap konsep hak asasi manusia oleh suatu negara akan pula memberikan dampak terhadap gelombang arus pengungsi negara-negara tetangga dan bahkan mengakibatkan perdebatan di forum parlemen negara-negara demokratis, khususnya tentang kebijakan imigrasi. Demikian pula ketika Indonesia membatalkan pembelian sekitar 10 buah pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat sebagai akibat adanya kritik atau pernyataan prasyarat dari anggota Kongres Asia mengaitkannya dengan masalah politik Indonesia. Masih banyak contoh lainnya yang
pada dasarnya menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa itu memberikan bukti adanya keterikatan dari pelaku politik internasional dalam sistem global. Karena kurangnya mekanisme untuk memaksa dan melaksanakan kebijakan internasional, maka sistem politik internasional dilaksanakan melalui persetujuan atau bargaining dan perundingan. Tingkatan perilaku dalam sistem global saat ini pun semakin luas yang meliputi kelompok bisnis, media, dan kelompok kepentingan lain. Peran perusahaan transnasional dalam persoalan-persoalan internasional sedang meningkat. Di Amerika misalnya, media elektronik telah menjadi bukan hanya sebagai observer dan reporter tentang peristiwa-peristiwa internasional, melainkan pula sebagai pelaku dalam membentuk peristiwa-peristiwa tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, ada sistem ekologi. Planet tempat kita tinggal ini merupakan bidang bantuan yang mengorbit mengelilingi matahari dan melayang dalam energi sinar menurut sistem tata surya. Di bawah kulit bumi adalah lapisan panas berwarna putih dan mencair. Di atas permukaannya terhampar daratan dan samudera luas. Di antara permukaan yang dinamis dan ruang kosong di atas terdapat lapisan yang tipis dan rapuh yang terdiri atas manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang saling ketergantungan satu sama lain dan semuanya tergantung pada tanah, lautan, dan unsur-unsur lain untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Di dalam sistem ekologi bumi yang kompleks, biosfer, lapisan kehidupan yang tipis yang mengelilingi bumi sangatlah mudah dipengaruhi dan terancam oleh aktivitas makhluk manusia. Biosfer bumi merupakan suatu sistem kehidupan yang terus-menerus berdaur ulang menurut dasar kehidupan biokimia, dan oleh karena itu memungkinkan struktur kehidupan dan adanya lingkaran makanan. Namun wilayah reproduksi adalah berada pada lapisan yang paling tipis, kira-kira 100 meter untuk pepohonan yang paling tinggi, dan hanya berapa meter pada kedalaman air. Tipisnya lapisan biosfer di bumi adalah sama dengan lapisan embun pagi pada permukaan apel. Dari semua spesies yang membangun kehidupan ini, umat manusia adalah faktor yang paling kritis dalam sistem ekologi karena kemampuannya untuk mengelola dan mengeksploitasi, memelihara, atau merusak. Pendidikan global akan mengajak para siswa menyadari bahwa ada hubungan simbiotis dan saling ketergantungan dengan makhluk hidup maupun dengan makhluk non-hidup, dan bahwa kita sebagai makhluk manusia berperan banyak dalam ekologi ini. Pendidikan global akan membantu para siswa merasa dirinya bagian dari kehidupan di bumi, menyayanginya, menjadikan tempat yang istimewa bagi dirinya, dan melakukan tindakan secara individu telah berpikir demi sistem ekologi yang menyeluruh. Selanjutnya ada keempat, sistem teknologi. Ada sedikit pertanyaan bahwa kita hidup dalam abad teknologi, sementara teknologi selalu memainkan peran penting dalam kehidupan umat manusia dan sistem di bumi. Teknologi abad ini berdasarkan mesin jet dan roket, transistor, dan nuklir mengubah kehidupan di planet bumi secara cepat yang tak dapat dibayangkan untuk masa mendatang. Teknologi modern bukan hanya mengubah cara hidup individu, bekerja, dan berhubungan dengan individu lain maupun dengan lingkungan. Pengaruhnya secara dramatis mengubah geopolitik, fungsi ekonomi dunia, dan sistem ekologi global. Banyak saling keterkaitan antar bangsa yang menjadi ciri dunia modern disebabkan oleh kemajuan teknologi yang sangat cepat, khususnya dalam transportasi dan komunikasi sebagai cara utama kontak manusia. Kemajuan ini telah mengakibatkan dunia kita semakin menciut dalam arti waktu, dan jarak memperluas dunia kita dalam arti jumlah orang. Dalam arti jumlah orang itu adanya tempat, peristiwa, dan sedikit informasi yang berada di sekitar kita. Kemampuan transportasi orang dan barang yang tak diperkirakan sebelumnya di seluruh dunia secara fundamental telah mengubah ekonomi dunia. Kemampuan memindahkan persenjataan jarak jauh melalui roket telah mengubah konsepsi dasar peperangan dan sangat memengaruhi keseimbangan kekuatan dan hakikat diplomasi dalam sistem
politik global. Kapasitas memberikan ulasan peristiwa sesegera mungkin di seluruh dunia melalui komunikasi satelit bukan hanya telah menjadikan seluruh dunia dapat diakses oleh orang, melainkan pula telah mengubah peran media lebih jauh lagi. Kemampuan jaringan radio dan televisi global yang membanjiri suatu budaya dengan pemikiran, nilai-nilai, dan produk bangsa lain berpotensi untuk menciptakan jenis pekerjaan baru. Jelaslah pendidikan global akan memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan ini. Akhirnya, kajian sistem teknologi akan memungkinkan para siswa memahami kecepatan transformasi dunia terhadap masyarakat global, melakukan eksplorasi cabang-cabang transformasi tersebut pada masyarakat dan budaya dunia. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang sistem ekonomi, politik, ekologi, dan teknologi. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sampai pada materi terakhir. Di sini saya akan membahas kajian sejarah, hubungan antar bangsa, dan saling ketergantungan, perspektif sejarah yang meliputi evolusi nilai-nilai kemanusiaan yang berbeda-beda dan bersifat universal. Pembangunan sejarah sistem global kontemporer dan kondisi serta faktor penyebab munculnya isu-isu dan masalah-masalah global saat ini merupakan fondasi bagi pendidikan global, yang dimana kelompok saya telah menjelaskan apa itu tadi pendidikan global. Sayangnya, sejarah yang dipelajari oleh kebanyakan siswa kita hanya sedikit mengembangkan perspektif dunia yang saling ketergantungan saat ini. Sejarah dunia yang diajarkan adalah sejarah peradaban barat atau pengaruh barat terhadap dunia lainnya, seperti halnya mata kuliah yang kita penuhi pada semester ini, yaitu sejarah peradaban barat. Seringkali, sejarah dunia merupakan sejarah yang memisahkan wilayah-wilayah regional dan hubungannya antara negara tersebut. Biasanya, semua sejarah memfokuskan pada perkembangan negara-negara yang lebih kuat dalam dunia kontemporer. Jadi kebanyakan sejarah lebih menitik beratkan kepada perkembangan perkembangan negara-negara yang memiliki efek kepada peradaban dunia. Contohnya negara-negara yang besar atau negara-negara yang memiliki kekuatan lebih besar daripada negara lainnya. Pada umumnya, pendekatan-pendekatan tradisional untuk mengkaji sejarah dunia masih sedikit mengungkapkan pengertian saling ketergantungan antar bangsa, karena pendekatan ini tidak menekankan pada akar sejarah dari saling ketergantungan tersebut. Dengan demikian, apabila para siswa kita sebagai seorang tenaga pendidik betul-betul memahami saling ketergantungan dalam dunia kontemporer, maka mereka harus mendasarkan pengetahuan tentang kontak dan pertukaran antar peradaban yang telah berlangsung sedikitnya sejak 2000 tahun yang lalu. Jadi teman-teman, bukti adanya kontak dan pertukaran tersebut pernah dikemukakan oleh sejarawan yang bernama William McNeill yang mengacu pada De Ecumenes sebagai bukti kontak antar bangsa dari Spanyol sampai Afrika Utara hingga Laut Cina Selatan selama Kekaisaran Romawi dan Dinasti Han. Kontak ini dilakukan melalui jalur laut maupun jalur darat melintasi wilayah Timur Tengah. Perpindahan tanaman dan hewan terjadi antara lain dengan adanya katun, gula, dan ayam yang dikembangkan di India menyebar hingga ke Cina dan Eurasia. Rahasia teknologi berpindah secara perlahan. Baja India diekspor oleh Kekaisaran Romawi, namun teknologi pembuatannya tidak mengalami peralihan, sehingga yang diekspor hanya barangnya saja. Sutra di Cina diekspor ke India, Timur Tengah, dan Romawi dari abad ke-2 Masehi. Namun rahasia pertanian tidak terjadi hingga abad ke-6 Masehi. Jadi teman-teman, sejarawan lain percaya bahwa kontak ini didasarkan pada kesamaan budaya yang konkret antara benua Asia dan benua Amerika, dan bahwa terdapat pengaruh-pengaruh dari benua Asia tentang perkembangan masyarakat di benua Amerika. Untuk mendukung teori-teori tersebut, para sejarawan mengemukakan bahwa ribuan tahun sebelum Columbus menginjakkan kakinya di benua Amerika, kapal-kapal banyak melintasi Sri Lanka dan Jawa dengan penumpang sekitar 200 orang. Kapal-kapal yang melintasi Samudra India tersebut berbobot 75 ton. Bahkan Cina mempunyai kapal yang berbobot 800 ton sebelum abad ke-7 Masehi. Dapat diambil kesimpulan, kontak, pertukaran, dan saling ketergantungan telah berlangsung sepanjang sejarah.
Misionaris global yang berasal dari Eropa abad ke-15 dan 16 Masehi semakin cepat meningkat melalui kontak migrasi, perpindahan, perdagangan dan perang yang terjadi 400 tahun yang lalu, yang sekarang telah ditransfer dalam dunia masa kini melalui udara dan komunikasi satelit yang maju. Kerangka pikir yang telah dikemukakan di sini dimaksudkan untuk mendorong pemikiran dan dialog agar para siswa memiliki dasar untuk mengembangkan perspektif global. Apabila ada pihak lain yang tidak setuju dengan unsur-unsur tertentu yang telah dipilih untuk menyusun kerangka pikir ini, diharapkan mereka yang tidak setuju ini akan termotivasi untuk mengembangkan gambaran alternatif tentang dasar substansi pendidikan global yang lebih maju dari sebelumnya. Apabila kita sungguh-sungguh dalam mengintegrasikan perspektif global ke dalam pengajaran di sekolah, maka kita harus mengembangkan gambaran substantif tentang perkembangan dan implementasinya atau bagaimana dia berperan dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi yang sangat bermanfaat dari kerangka yang dikembangkan ini adalah untuk mengukur kelayakan program yang ada dan sebagai pedoman untuk mengembangkan program atau kurikulum baru pendidikan global. Jadi ini sebagai dasar pemikiran untuk pengembangan pendidikan global. Oleh karena itu, semua unsur yang ada di dalam setiap dimensi merupakan bagian penting dari disiplin ilmu sosial, seperti halnya sejarah, geografi, politik, dan yang lain-lain itu. Untuk kepentingan pengajaran di persekolahan, semua bagian ini dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran IPS, sehingga tuntutan untuk proses belajar mengajar akan betul-betul bersifat global atau secara menyeluruh. Demikian pula, para guru pendidikan IPS atau para pendidik tentu saja dituntut untuk mempersiapkan diri dalam kemampuan wawasan global, sehingga tuntutan kurikulum maupun kondisi di masa depan akan terjadi sesuai harapan dan mengikuti perkembangan global itu sendiri. Baik, saya sebagai pemateri terakhir, mungkin sekian materi dari saya ucapkan maaf jika ada kesalahan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kabul Ismail, NIM 22051132777. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya mengenai kajian tentang sistem global. Ada sistem ekonomi, sistem politik global, sistem ekologi, dan juga sistem teknologi. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kajian tentang masalah-masalah dan isu-isu global. Pada masa saat ini, sebagian dari hidup kita dibombardir oleh masalah-masalah dan isu-isu internasional. Maka pendidikan saat ini harus dikaitkan dengan penelitian tentang isu-isu global saat ini. Seperti dalam kajian sistem, para siswa harus mengetahui bagaimana mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masalah-masalah dan isu-isu ini, sehingga mereka berhak mengetahui bagaimana mereka dapat menjadi bagian dari isu-isu masalah-masalah global dan bagaimana mereka dapat memberikan kontribusi dalam proses penyelesaian itu. Membahas mengenai masalah-masalah isu-isu global, tentu muncul pertanyaan, apa ciri-ciri isu dan masalah-masalah global itu? Ciri pertama, ruang lingkupnya bersifat transnasional. Yang kedua, isu-isu dan masalah-masalah hanya dapat diselesaikan melalui tindakan multilateral. Realitas ini mengantarkan pada karakteristik isu global yang ketiga, yakni bahwa tingkat konflik itu ada di dalam ciri pertama maupun ciri kedua. Yang keempat, masalah dan isu-isu ini mempunyai sifat terus-menerus, dan ciri yang terakhir, isu dan masalah ini terkait dengan hal lain, yang mana pada umumnya penyelesaian pada satu masalah akan mempunyai pengaruh pada beberapa faktor lainnya. Kemudian terdapat 4 kategori pemikiran isu pendidikan global yang dapat menjadi masukan untuk kurikulum. Yang pertama, isu-isu perdamaian dan keamanan. Pada dasarnya, bangsa-bangsa mengetahui keamanan karena kehadiran atau ketiadaan ancaman terhadap nilai-nilai atau sumber-sumber dasar yang menjadi landasan kehidupan. Perhatian terhadap keamanan dapat beragam, dari mulai perlindungan atas hak asasi manusia dan otonomi nasional sampai pada mempertahankan kebebasan ekonomi. Yang kedua, studi tentang isu-isu pembangunan akan mengajak para siswa dalam perjuangan rakyat dan bangsa untuk memperoleh kebutuhan dasar, mencapai pertumbuhan ekonomi nasional, dan memperluas kebebasan politik, ekonomi, dan sosial mereka.
Studi ini terutama akan memfokuskan pada sejumlah isu-isu dan masalah-masalah sekitar pelebaran kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin di dunia dan ketidakadilan serta penderitaan akibat dari kesenjangan ini. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin hampir tidak dapat dielakkan. Ancaman terhadap keamanan global dan lingkungan timbul melalui hal ini. Yang ketiga ada isu-isu lingkungan. Masalah yang berkaitan dengan akibat aktivitas manusia terhadap lingkungan bukanlah persoalan yang baru, tetapi para penduduk bumi berkembang sangat cepat dan meningkatnya konsumerisme, maka akibat-akibat tersebut diperluas menjadi masalah-masalah krisis. Masalah-masalah dalam isu-isu pemecahan ini sangat penting untuk disadari oleh umat manusia karena kita tinggal bersama, demikian pula ribuan jenis tanaman dan hewan. Maka pendidikan global akan memberi kesempatan kepada para siswa untuk melihat perannya dalam isu-isu dan masalah-masalah global. Demikian pula peran orang dan sistem lainnya. Sehingga fokus utama kajian akan mempertimbangkan dan menganalisis solusi serta perlunya kerjasama secara multilateral untuk menemukan solusi tersebut. Yang keempat, isu-isu hak asasi manusia. Alasan adanya perhatian yang besar terhadap hak asasi manusia berasal dari adanya saling keterkaitan dunia modern yang belum pernah sebelumnya. Kepedulian ini bukan karena orang mempunyai kesadaran yang lebih besar terhadap isu-isu hak asasi manusia melalui jaringan komunikasi global, tetapi orang tersebut pun mempunyai rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dunia dan secara pribadi menolak terhadap pengabaian atas hak asasi manusia. Pendidikan global mungkin tidak lengkap apabila berusaha mengatasi kenyataan paradoks. Pada dasarnya, masyarakat global seyogyanya peduli terhadap konsep-konsep hak asasi manusia universal di tengah adanya penyalahgunaan terhadap hak asasi manusia. Kalau kita membahas sejarah perjalanan bangsa Indonesia sendiri, sebenarnya kita telah lama mengenal nilai-nilai hak asasi manusia yang semua terkristalisasi dalam pandangan hidup Pancasila dan lebih operasional ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya, walaupun Pancasila dan UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan istilah hak asasi manusia, namun semangat dan isi tentang hak asasi manusia itu telah termasuk di dalamnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya saya persilahkan kepada teman saya untuk melanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.